Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyanat Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Adiba. Saya hadir, Pak. Afif. Hadir, Pak. Alivia belum. Ananta. Hadir, Pak. Andra. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Aziza. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Dian. Kea. Hadir, Pak. Dinda. Hadir, Pak. Happy. Hadir, Pak. Kaif. Hadir, Pak. Mahardian. Belum. Mioka. Oh, udah. Hadir, Pak. Okay. Muhammad Bagus. Hadir, Pak. Muhammad Zaki. Hadir, Pak. Nadila. Hadir, Pak. Pramudya Dava. Hadir, Pak. Rahman Abizain. Rahman Abizain belum ya. Kemudian Regina. Hadir, Pak. Regina, oke. Selanjutnya Regita. Oh sudah. Selanjutnya Rizky Naufal. Sudah. Yoda. Hadir, Pak. Sadira. Hadir, Pak. Septania. Hadir, Pak. Syahla. Hadir, Farah. Hadir, Pak. Zaskia. Hadir, Pak. Oke, yang belum tadi Rahman. Rahman belum hadir ya. Ya, tinggal Rahman aja. Baik, kemarin kan saya kasih tugas untuk membuat aktivitas kelompok. Itu udah dikerjakan belum hari ini? Sudah, Pak. Sudah, baik. Oke, jadi nanti sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, nanti izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan materi ini. Kemudian nanti setelah itu kalian nanti bisa presentasi. Nanti sekitar 3 aja ya nanti. Karena kemarin saya mencoba itu ya karena keterbatasan waktu. Jadi nggak bisa semuanya nanti bisa presentasi, tapi nanti silahkan hasil diskusi kalian dikirim ke Google Classroom ya. Nanti perwakilan saja. Terus yaitu nanti saya ambil nilainya dari gimana hasil diskusi kalian. Baik itu nanti berbentuk PowerPoint ataupun Word. Jelas ya? Baik, oke. Sekarang saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pengantar materi ya. Marhaba, selamat datang. Jadi bab kali ini adalah berbusana muslim dan muslimah.
Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang juga mengatur bagaimana cara berpakaian yang baik bagi seorang muslim dan muslimah sebagaimana di dalam ayat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu. Maaf. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi di sini artinya adalah wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin. Mukmin itu apa? Mukmin adalah orang-orang yang beriman. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenali, bahwa dapat dikenali bahwa oh yang ini adalah orang-orang atau perempuan-perempuan yang mukmin gitu ya, yang beriman gitu. Sehingga mereka tidak diganggu gitu. Dengan pakaian yang bagus diharapkan wanita itu tidak diganggu oleh orang lain gitu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik. Nah, ini kan ada gambar. Ada beberapa gambar yang menampilkan cara berpakaian yang sesuai ataupun tidak sesuai. Ini yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah pakaian-pakaian yang memang tidak sesuai atau mungkin sudah sesuai tapi kurang pas gitu untuk dipakai oleh seorang muslim dan muslimah gitu kayak. Jadi perkembangan model pakaian saat ini sudah tidak sesuai dengan syariat Islam kebanyakan yang kita lihat di media, tapi tidak semua gitu. Mulai dari tren berpakaian crop top sehingga terlihat besarnya, kemudian berhijab namun transparan, terlihat lehernya, memakai baju yang ketat, lengan dan pundak diekspos, maraknya pria yang cosplay menjadi wanita di internet, rok yang menggantung, tanpa legging kan kelihatan banget sampai ini kakinya ini kelihatan. Ya ini masih lumayan, kadang ada yang lebih tinggi lagi. Gimana kalau misalkan perempuan seperti ini jalan gitu kan kelihatan kakinya itu sampai ke atas. Apalagi naik motor dan lain sebagainya gitu kan. Berpakaian minim dan ketat serta punggung kaki yang tidak tertutup. Nah, ini merupakan sebagian dari tren berpakaian zaman sekarang yang melenceng dari ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam gitu. Ini misalkan foto ini menampilkan seorang pria yang memakai pakaian wanita ya kan. Terus ini di atas ini ada wanita yang berkerudung namun dia hanya menutupi bagian rambutnya saja gitu kan. Lehernya kelihatan ini kan. Seperti ini. Yang ini jelas ini tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik. Selanjutnya, padahal dalam Islam aurat laki-laki sendiri berada di antara pusar hingga lutut. Nih, seperti yang saya sampaikan kemarin, sedangkan aurat dari perempuan ada pada seluruh badan kecuali kedua telapak tangan serta wajahnya. Tidak ketat dan menutup dada dengan kerudung hijab, veil kemarin kan. Nah, ini perlu saya zoom. Nah, ini. Nah ini tidak terlalu ketat untuk laki-laki, tidak menampakkan batas aurat, menutup aurat sampai pusar sampai lutut. Kemudian pakaian tidak menyerupai perempuan, ya kan? Kemudian yang kedua, ini untuk perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian hijab menutupi hingga dada, pakaian tebal dan longgar tidak menunjukkan lengkuk tubuh. Ini yang penting diperhatikan ya. Tidak menyerupai laki-laki. Ini yang penting. Biasanya sekarang kan banyak perempuan yang menggunakan celana laki-laki, menggunakan baju laki-laki. Ini harus diperhatikan ya, karena ini mengenai adab, mengenai cara berpakaian yang baik gitu kan. Itu. Selanjutnya, nih, tidak menggunakan pakaian yang menyerupai orang kafir. Jangan sampai umat muslim memakai pakaian yang transparan, kemudian tembus pandang, ya kan?
kemudian menggunakan jenis pakaian tersebut justru akan memperlihatkan bentuk tubuh gitu, sehingga mungkin membeli dan menggunakan pakaian yang memiliki bahan cukup tebal gitu. Jadi yang maksud di sini adalah tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai orang kafir. Di sini adalah yang pakaian itu ternyata tidak menutup aurat, yang dengan pakaian itu ternyata pakaiannya ketat atau pakaiannya menerawang. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kalaupun misalkan Pak, gimana kalau misalkan pakai jas? Ya boleh. Walaupun mungkin jas itu dari kaum barat, tapi selama itu masih menutupi aurat, tidak press body tidak ketat, ya tidak apa-apa gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, nih, bagaimana cara mengikuti tren pakaian saat ini tapi selalu berusaha untuk menjauhi larangan Islam yang telah ditentukan? Caranya adalah memakai manset, ya, saat menggunakan crop top, pakaian lainnya, terbiasa menggunakan kaos kaki, selalu menggunakan dalaman hijab, ataupun langsung pakai hijab juga boleh. Yang penting itu menutup dada gitu kan. Hanya mencontoh tema berpakaian orang luar, bukan memakai pakaiannya. Yang penting pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu kan. Nah, baik, selanjutnya ini tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki dan pakaian laki-laki bagi wanita. Ini penting. Coba kalian lihat ini. Ini kursa saya kelihatan kan? Nah, ini kan tidak kelihatan kakinya kan, ya kan? Nah, seperti ini. Sebagian mazhab memang ada yang memberi batasan bahwa bagi aurat wanita itu untuk pergelangan tangan. Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau mazhab Syafi'i, dia hanya telapak tangan gitu. Bukan berarti dia memakai baju lengan panjang tapi ternyata lengannya masih terlalu pendek gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik. Selanjutnya, ini cara menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menjaga aurat. Ini sesuai dengan tadi pertanyaan nomor 3, nanti kalian akan jelaskan ya. Yang pertama adalah ada bagi pakaian laki-laki, yaitu wajib menutup aurat. Tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang sederhana dan rapi. Sederhana dimaksudkan agar tidak dengan menggunakan pakaian itu kemudian menyombongkan diri gitu. Rapi artinya bisa dipandang dengan enak gitu. Kemudian memulai dengan sebelah kanan, ini hukumnya sunnah gitu kan. Kemudian tidak memakai emas dan pakaian sutra, ini juga harus diperhatikan. Kemarin sudah saya sampaikan kalau misalkan pakaian sutra itu ternyata cuma 10% dari seluruh bahan yang ada di pakaian kita, itu tidak masalah gitu. Yang menjadi masalah jika pakaian itu terbuat dari sutra dan itu sutranya 50% lebih banyak dari bahan lain, itu yang tidak boleh. Tidak diperkenakan memakai pakaian wanita yang terakhir ini. Jelas. Kemudian ada berpakaian bagi wanita, perempuan, memakai pakaian yang menutup aurat, jelas. Tidak menampakkan atau memamerkan perhiasan, kecuali yang biasa tampak seperti cincin, kemudian gelang, dan lain sebagainya. Memanjangkan kerudung hingga ke dada, ini juga penting. Tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat dan tipis. Kemudian yang terakhir dilarang memakai pakaian yang seronok, karena akan membuat mata orang lain terus tertuju gitu kepadanya. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah, kemudian niat jahat orang lain gitu kan. Jadi manusia itu akan selalu tertarik dengan sesuatu yang menarik mata gitu kan. Kalau yang menarik mata itu ternyata perempuan ya kan, bisa timbul hawa nafsu, kemudian melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan ya. Selanjutnya adalah keutamaan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan aturan Allah Subhanahu wa taala kita mentaati, maka Allah akan memberikan jalan ridha dan akan terus diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terjaga kemuliaan manusia terhadap makhluk lain. Jadi manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Lengkap diberi akal, diberi nafs, dan lain sebagainya gitu. Dengan mendayagunakan akal dalam mengendalikan nafsu dan lain sebagainya, artinya manusia ini berbeda dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan dan lain sebagainya kan. Kalau hewan itu tidak diberi akal tapi diberi nafsu, diberi insting dan lain sebagainya.
Kalau malaikat itu diberi akal, tapi tidak beri nafsu. Kalau manusia itu diberi akal, diberi nafsu. Jika manusia itu sanggup mengendalikan dengan penuh dayanya terhadap nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya, tentu manusia itu akan sifatnya akan lebih dekat kepada malaikat gitu. Tapi ketika manusia itu tidak bisa mendayagunakan akalnya, kemudian menuruti nafsunya, ya akhirnya jadi seperti kurang lebih mendekati hewan gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan. Karenanya Islam itu mengatur manusia agar manusia itu tetap pada kodrat kemuliaannya gitu. Bahwa manusia itu mulia, bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, kemudian turunkan nabi yang kemudian memberikan hadis dan lain sebagainya, itu ya agar manusia itu tetap di jalan kemuliaan. Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah mencegah timbulnya fitnah dan mencegah dari perbuatan zina. Nah, ini jelas. Jadi dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang berakhlak, tentu akan menimbulkan perilaku-perilaku yang baik juga, baik itu dalam diri kita sendiri ataupun orang lain yang melihat kita gitu. Kemudian yang keempat, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah terbebas dari dosa yang berkepanjangan dan terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana agama Islam sangat memuliakan perempuan kan. Bahkan dikatakan bahwa perempuan itu adalah perhiasan dunia. Artinya kan bukan sembarangan gitu kan. Makanya dengan dia ditutup oleh hijab, ditutup oleh baju yang sesuai, ya biar mereka itu tidak terkena dampak dari luar gitu. Misalkan kita punya diamond, kemudian kita tutup dengan bagus, ya kan? Diletakkan di mana saja ya tetap bagus nanti dalamnya itu diamondnya itu kan. Kecuali nanti kemudian diamond itu tidak diletakkan di dalam baju atau tidak diletakkan dalam tempat yang bagus, tidak ditutup dengan yang bagus, kemudian jatuh di tanah, kan kena tanah, kemudian dilihat oleh orang lain itu timbul rasa untuk mencuri dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Dengan pakaian yang sesuai, baik ini laki-laki atau perempuan, dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, ini kan diharapkan agar manusia pertama seperti yang saya sampaikan tadi tetap pada kemuliaannya. Yang kedua, mencegah dari perbuatan atau kemungkinan nanti akan ada perilaku yang tidak diinginkan gitu. Tetap pada kemuliaannya, tetap pada kesempurnaan manusia. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi, jika yang mewajibkan untuk aurat adalah Allah dan Rasulnya, maka apakah kita pantas untuk menunda gitu? Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk kalian semua. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Setelah ini silahkan nanti presentasi ya sekitar 3 kelompok lah, nanti kita lihat aja waktunya. Soalnya kita kan keterbatasan waktu juga, nanti saya juga merasa ada kasihan dengan kalian mungkin yang menggunakan kuota HP dan lain sebagainya, kan mesti keberatan kan nanti kan ya. Baik, ada yang ditanyakan silahkan. Bertanya. Iya, silahkan. Itu tadi kan dijelaskan kalau laki-laki tidak boleh memakai cincin emas dan pakaian sutra. Maaf, suaranya putus-putus. Tadi kan dijelaskan laki-laki tidak boleh memakai cincin emas dan pakaian sutra. Oh ya. Ya, itu alasannya kenapa? Maaf, putus lagi. Oh, alasannya kenapa? Ya, kalau misalkan cincin emas, ternyata bagi laki-laki itu kan katanya secara sains itu kan memperburuk peredaran darah, katanya seperti itu. Sama seperti sutra juga seperti itu gitu. Atau mungkin secara etis, secara moral, mungkin agama memang sengaja untuk tidak membolehkan. Itu demi kebaikan manusia, entah itu yang mungkin sekarang kita ketahui secara sains atau mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki gitu. Salah satunya mungkin kalau memakai sutra ya nanti biar laki-laki itu tidak seperti perempuan, itu bisa jadi gitu. Jadi ada sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi manusia untuk mengetahui secara jelas apa sih alasannya. Tapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa mengetahui, dan itu Allah yang mengetahui, nanti akan dikasih tahu gitu. Tapi misalkan memakai
perhiasan yang lain apa boleh? Boleh. Nabi Muhammad SAW itu kan pakai perak cincinnya, pakai perak, gitu kan? Seperti itu. Seperti sarung sekarang itu kan juga ada yang memakai sutra juga kan? Sarung sekarang kan ada yang memakai sutra, tapi cuman itu tidak lebih dari 50% gitu. Sarung sekarang misalkan BHS itu. Seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Tapi saya pernah dengar itu ya kalau cincin emas itu untuk laki-laki memang tidak bagus untuk peredaran darah. Tapi saya belum membaca penelitian itu secara jelas gitu kan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala punya alasan yang lebih bagus nanti. Mungkin kita akan ketahui telah ini dengan perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Baik, ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih Azizah. Mungkin ada yang tanyakan? Kelompok siapa yang siap? Jadi nanti kan ada sekitar 3 kelompok yang ingin mempresentasikan. Atau mungkin kalau ada waktu ya kita bisa lebihkan. Terus nanti kalau misalkan ada yang tanya, terus kelompok lainnya nanti presentasinya kapan gitu? Nggak perlu. Nanti di bab selanjutnya, insya Allah nanti akan saya berikan aktivitas kelompok lagi. Dan nanti kalian bisa yang belum presentasi hari ini nanti bisa dipresentasikan untuk bab selanjutnya gitu. Jelas ya sini? Baik, silahkan ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau sekarang itu banyak sekali seperti perempuan, wanita sekarang itu kan sudah tahu menutup aurat itu wajib, tapi masih saja kayak yang masih dibuka gitu, kadang masih setengah-setengah. Nah, itu hukumnya seperti apa, Pak? Apa sudah tergolong orang munafik atau bagaimana? Terima kasih. Oh ya, jadi gini, belum kalau dikatakan orang munafik ya insya Allah saja tidak kan. Tapi gini, memang kesadaran itu harus dibangun dari sekarang gitu kan. Bisa jadi orang yang belum menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu memang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya kita harus menghargai mereka tetap. Tapi bagaimanapun aturannya tetap aturan. Ya, kesadaran itu harus dibangun dari diri kita. Oh, bahwa saya itu orang mukmin. Saya itu orang muslim. Mukmin itu orang yang beriman. Beriman artinya ya tidak hanya mempercayai, tapi juga mentaati aturan-aturan dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ya kita tidak perlu menghakimi orang lain. Ya itu biar Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi. Tapi bagaimanapun orang yang mungkin individu dari kalian yang merasa saya pakaiannya belum sesuai dengan syariat Islam ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kalian gitu kan. Yang penting selalu berusaha, selalu sadar bahwa saya seorang mukmin. Gitu. Dan tidak boleh menghakimi satu sama lain. Islam itu indah. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Silahkan. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, siapa yang siap untuk mempresentasikan pertama? Kelompok siapa? Kalau belum siap, saya tunjuk namanya aja, silahkan nanti presentasi gitu ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silahkan. Jadi kalau orang yang suka menunda sholat itu kan nanti tempatnya di neraka Sakor. Kalau orang yang nggak menutup aurat itu tempatnya neraka apa, Pak? Baik, gini ya, menunda sholat itu yang dimaksud adalah sampai sholat itu keluar dari jam seharusnya. As-salatu alal waqti. Maksudnya sholat itu misalkan waktunya ya jam 12. Enggak gini aja, yang sering kita jumpai misalkan sholat asar. Sholat asar itu kan ada yang jam 3 kan. Ada lagi yang jam 4 kan. Itu masih pada waktunya. Jadi sholatlah kalian pada waktunya. Bukan sholatlah kalian tepat waktu gitu. Tapi ya memang kalau misalkan masjid sudah memanggil ya kita
harus segera sholat gitu kan, disegerakan gitu kan. Yang dimaksud dengan tidak apa ini, mengolor-ngolor waktu untuk sholat atau lalai dalam sholat itu kan artinya misalkan kalian sholat duhur sampai mengulur waktunya sampai misalkan jam 4 sore, itu yang tidak boleh itu seperti itu. Kalau masalah surga neraka biarkan Allah Subhanahu wa taala menentukan gitu. Tapi memang ada beberapa dalil itu yang memang menjelaskan bahwa orang yang dosa seperti ini akan ditempatkan di ini, atau dosa yang seperti itu akan ditempatkan di situ. Memang ada beberapa gitu. Tapi itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW untuk diringankan siksaannya. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Syukran. Ayo silakan. Kalau gitu langsung kita diskusi ya, silakan. Kelompok berapa? Yang udah siap? Kalau belum ada yang siap, saya tunjuk aja ya. Ini kelompoknya Mas Happy Aryan Fikri. Silakan. Ya Pak, siap. Siap. Mungkin Ananta bisa share screen sekarang. Ya Pak, izin untuk share screen ya Pak. Inggih, mangga. Baiklah, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu metode berpakaian dalam Islam, sebuah syariat Islam yang harus dan wajib untuk ditaati. Penjelasan ini nanti akan termuat bagaimana, apa, bacalah dan juga jelaskan mengenai seputar metode berbusana dalam Islam. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Myoda. Untuk Myoda, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang bagaimana model perkembangan pakaian saat ini, apakah sesuai dengan syariat Islam? Berikan pendapat Anda. Jadi, berdasarkan survei dari beberapa website fashion maupun umum seperti matahari.com, blogunik.com, akse.com, dan idntimes.com, model perkembangan pakaian saat ini terdiri dari berbagai macam model. Sebagian besar merupakan model yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau sifatnya masih umum, seperti tren pakaian berwarna pastel untuk wanita dan penggunaan bomber jacket untuk pria. Namun, terdapat pula beberapa model pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, tren busana wanita sheer atau transparan yang dapat memperlihatkan aurat orang yang memakainya karena kain yang tembus pandang. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas model perkembangan pakaian saat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun masih terdapat minoritas tren-tren yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekian, saya kembalikan kepada rekan saya, Ananta. Terima kasih. Oke, terima kasih Myoda. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Happy Aryan Fikri. Untuk Happy, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, Ananda, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang pendapat kelompok kami mengenai jawaban dari soal nomor 2 dengan soal yaitu apa yang Anda lakukan untuk mengikuti mode pakaian saat ini tetapi tidak melanggar norma-norma dan sesuai dengan syariat agama Islam. Dimulai dari yang pertama,
pernyataan umum. Saya akan menjelaskan bahwasanya sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam agama Islam sendiri, salah satunya dijelaskan tentang aturan umum dan etika berpakaian tertentu yang harus dipahami dan diamalkan bagi setiap muslim. Tujuan dari adanya aturan dan etika tersebut tidak lain adalah untuk menutup aurat diri sendiri, sebagaimana batasan-batasan aurat yang sudah ditentukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, juga menutup aurat dan mengenakan pakaian sesuai syariat agama Islam memiliki tujuan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Selanjutnya, aturan berpakaian. Dalam mengikuti tren model pakaian saat ini, kita tidak diperbolehkan melanggar norma yang ada dan harus tetap sesuai dengan syariat agama Islam. Kita harus tetap bijak dalam memilah pakaian mana yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. Aturan pakaian yang tidak boleh dipakai sendiri memiliki beberapa syarat tertentu yang sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu yang pertama adalah tidak terbuka atau menutup aurat, yang kedua tidak transparan atau tetap tembus pandang, yang ketiga tidak ketat atau tidak menunjukkan bentuk tubuh, dan yang keempat adalah tidak berpakaian menyerupai lawan jenis. Kita boleh saja mengikuti model pakaian saat ini, tapi kita juga harus pandai memilih pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jangan memakai pakaian yang menunjukkan aurat diri kita. Selain itu, juga dapat kita ketahui bahwa masih banyak model pakaian saat ini yang masih tergolong sesuai syariat agama Islam dan bahkan dapat membuat diri kita memiliki aura positif. Selanjutnya, permasalahan lainnya. Di samping itu, etika berpakaian yang perlu diperhatikan juga adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengikuti tren pakaian saat ini. Cukup berpakaian sederhana saja, tapi masih mengikuti syariat agama Islam yang ada. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh terpacu dengan sifat gengsi, seperti iri terhadap orang lain tentang pakaian yang kita kenakan pribadi. Karena biasanya di zaman sekarang banyak seseorang yang mengikuti tren model pakaian saat ini hanya karena alasan ingin terlihat lebih cantik atau lebih bagus atau lebih menarik, istilahnya insecure. Padahal jika kita lihat tidak semua model pakaian saat ini sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga sebagai sesama saudara muslim tentunya kita juga dianjurkan untuk menasihati sesama saudara muslim kita lainnya dalam jalan kebaikan. Dan yang terakhir adalah inti jawaban saya, yaitu jadi pada intinya dalam mengikuti model pakaian saat ini kita harus tetap memenuhi atau mematuhi syariat Islam yang berlaku dengan cara tetap mengenakan pakaian yang dapat menutup aurat kita pribadi. Terima kasih, sekian dari saya, bisa saya lanjutkan ke Ananta. Oke, terima kasih Happy atas penjelasannya. Selanjutnya poin ketiga akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menjaga aurat yang berkaitan dengan firman Allah tersebut. Sebagai umat muslim yang soleh dan solehah, kita harus bisa mengamalkan dan menghindari segala larangan Allah. Menurut firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, dijelaskan bahwa setiap wanita wajib menutup seluruh auratnya, mulai dari kepala hingga ujung kaki, agar nantinya dapat terhindar dari perbuatan jahil, perbuatan tidak senonoh, dan perbuatan buruk lainnya yang dilakukan oleh laki-laki asing. Selain itu, sebagai seorang laki-laki yang soleh, kita juga harus mengingatkan kepada istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, untuk selalu menutup dan menjaga auratnya. Dan jika telah terlanjur mengumbar aurat, maka segeralah untuk menutup dan bertaubat. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Selain itu, sebagai pemuda yang taat kepada Allah, harus selalu menjaga pandangan dan juga perbuatan kita, agar nantinya dapat terhindar dari segala keburukan dunia maupun keburukan di akhirat, dan harus bisa membedakan hal yang halal dan hal yang haram untuk dilakukan. Sebagai generasi muda yang soleh dan solehah, untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang matang, kita juga harus
kita juga harus memperjuangkan akhirat juga, tidak hanya memperjuangkan dunia. Karena sejatinya kehidupan yang kita jalani sekarang ini kehidupan yang tidak abadi. Kehidupan yang abadi hanya ada nanti di akhirat. Kita tidak boleh terlalu ambisius, terlalu keduniawian. Karena sejatinya Allah selalu bersama kita. Allah mengetahui setiap hal yang sedang kita lakukan. Sehingga Allah tahu dosa, perbuatan, dan juga kebaikan yang pernah kita lakukan. Sebagai manusia, kita hanya bisa terus beribadah dan terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, itulah dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vena. Baik, terima kasih Ananta atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keutamaan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, yaitu terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Menutup aurat adalah perintah yang wajib bagi setiap muslimah, sehingga ketika perintah itu tidak dikerjakan, maka kita akan berdosa sepanjang kita melanggarnya. Bahkan bisa menjadi dosa jariah. Misalnya, di era saat ini, jika mengupload foto di sosmed dengan memperlihatkan aurat, dosanya akan terus mengalir selama masih ada yang melihat, sekalipun kita sudah meninggal. Nomor 2, terjaga keselamatan diri dari siksaan Allah. Dengan kita mentaati perintah Allah, yaitu berpakaian sesuai syariat agama Islam, maka insya Allah akan terselamatkan dari siksa di akhirat kelak. Yang ketiga, dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah. Dengan kita berpakaian menurut syariat Islam, maka kemungkinan mengundangnya jahat seseorang akan semakin kecil. Yang nomor 4, ditutupi aibnya oleh Allah. Aurat adalah aib bagi kita semua. Dengan menutupnya maka secara otomatis Allah pun menutup aib kita dari orang lain. Yang kelima, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dengan menjaga atau menutup aurat, maka kita akan menjaga pandangan dari lawan jenis yang bisa menimbulkan fitnah atau perbuatan maksiat. Karena selain niat buruk dari pelaku, perbuatan maksiat bisa saja terjadi karena adanya peluang. Yang keenam, terjaga keindahan ciptaan Allah. Kelompoknya siapa ya? Kaif. Kelompoknya Septania. Silakan. Ini suara saya dengar kan? Ya. Silakan yang bersedia untuk mepresentasikan. Silakan. Mungkin dari Sadira. Belum. Dari Rahman Abiz Zain. Silakan kelompoknya dipresentasikan. Rahman Abiz Zain, dengar nggak ini suara saya? Sudah terlihat. Oh iya, silakan. Ya, baik. Devin, oke. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Devin Amanta, absen 10, KF Isa absen 14, Maya Carulinta absen 16, dan Rahman Abisen absen 23. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi hasil tugas kelompok agama Islam. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana model perkembangan pakaian saat ini? Apakah sesuai dengan syariat Islam? Berikan pendapat Anda. Berdasarkan diskusi kelompok kami, perkembangan model pakaian saat ini kurang sesuai dengan syariat Islam karena banyak model pakaian yang tidak menutup aurat ataupun ketat. Salah satu contohnya adalah pada penggunaan jilbab. Model-model jilbab zaman sekarang banyak yang tidak menutup bagian dada, padahal sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa Allah memerintahkan
agar setiap wanita mukmin untuk menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Selain itu, sekarang banyak wanita yang menghias jilbabnya sampai membentuk seperti punuk unta. Padahal Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kelak salah satu ciri ahli neraka ialah wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Sebenarnya pada hadis ini tidak dijelaskan lebih mendetail tentang apa yang seperti punuk unta, tidak mengarah ke jilbab gitu. Tetapi jika kita menghias jilbab kita seperti punuk unta itu sudah termasuk berlebihan dan bisa menimbulkan banyak fitnah. Nah, selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk mengikuti pakaian mode saat ini tetapi tidak melanggar norma-norma dan sesuai dengan syariat Islam? Jika ingin mengikuti tren atau mode pakaian saat ini, maka kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tren seperti apa yang akan kita ikuti ini. Kita juga harus memakai pakaian sesuai syariat Islam. Contohnya, jika ingin mengikuti tren, maka ikuti saja, juga harus menutup aurat seperti baju tidak boleh ketat sesuai dengan syariat Islam. Bacalah kembali Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menjaga aurat berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang dapat kita lakukan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menjaga aurat berkaitan firman tersebut ialah dengan yang pertama, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita. Menanamkan di dalam diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat perbuatan kita adalah suatu cara untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan seperti itu harus ditumbuh kembangkan di dalam diri agar kita terbiasa ingat dan takut dengan perbuatan dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kemudahan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menampakkan yang batil itu tetaplah batil. Kemudian selanjutnya memohon untuk diberi kekuatan untuk menghindari perbuatan tersebut, dan dengan doa maka seorang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia yang dekat dengan Allah maka akan senantiasa menjaga pandangan dan dirinya dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berpuasa. Puasa merupakan upaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara menjaga diri dengan membiasakan diri untuk melakukan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, puasa Daud, dan puasa sunnah lainnya. Dampak dari puasa sunnah ini akan memberikan kemampuan kepada hamba untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menjaga auratnya. Yang keempat, menjauhi tempat-tempat yang memiliki dampak negatif. Untuk mencegah melakukan hal yang negatif, kita harus meminimalisir segala kemungkinan, termasuk dengan cara menjauhi tempat-tempat yang memiliki dampak yang negatif bagi diri kita. Yang kelima, mencari tempat atau lingkungan yang memiliki dampak positif. Tidak hanya menjauhi tempat yang memiliki dampak negatif, namun kita juga harus cari tempat atau lingkungan yang memiliki dampak positif, sehingga diri kita akan termotivasi atau terdorong untuk melakukan atau mengamalkan hal-hal positif lainnya. Yang keenam, mengenakan pakaian yang sesuai syariat Islam merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk menjaga aurat, sehingga bagian tubuh yang semestinya tidak dilihat orang lain dapat kita tutupi dan kita jaga. Yang ketujuh, menjaga jarak ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan lawan jenis. Menjaga jarak ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan lawan jenis juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menjaga aurat, karena dengan begitu kita dapat menghindari hal yang tidak kita inginkan. Yang terakhir atau yang kedelapan, menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya seperti selalu mengikuti majelis dakwah, melakukan hobi yang mengandung nilai positif, dan lain-lain. Hal tersebut juga merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemaluan. Dengan menyibukkan diri untuk hal-hal positif, maka diri kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif, serta apa yang kita lakukan tersebut juga akan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri serta orang lain.
Jelaskan keutamaan pakaian sesuai syariat Islam. Untuk muslimah, menutupi aurat, mencegah dari batasan menutup aurat untuk wanita. Bidadari dengan kerudung. Untuk muslim, mendapat ridho dan rahmat dari Allah, membuat hubungan pasangan menjadi lebih mencegah timbulnya fitnah, perbuatan hina, menjaga untuk selalu hal-hal yang terpuji, dan juga menutup aib. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya, baik sekali. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan untuk kelompoknya KF tadi. Saya izin bertanya. Ya, Yuda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sempat memperhatikan kalau salah satu upaya untuk menjaga kehormatan kita adalah dengan menjaga jarak ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, apakah bisa dijelaskan bagaimana bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, silahkan untuk kelompoknya KF untuk menjawab. Izin menjawab. Jadi untuk menjaga jarak ketika berusaha atau berinteraksi dengan lawan jenis dan kegiatan sehari-hari, kita dapat misalkan seperti pada saat kita tatap muka dengan lawan jenis itu, kita jangan selalu memandang bagian anggota tubuh yang nampak atau terlihat bagian yang tidak tertutup pakaian. Kita upayakan untuk selalu ketika berkomunikasi selalu fokus pada topik pembicaraan dan bukan pada fisik lawan jenis kita. Ya, terima kasih Myoda sudah bertanya. Baik, itu tadi adalah pembahasan ya, aktivitas kelompok kalian terkait dengan berbusana muslim dan muslimah. Nanti kalau kelompok yang lain yang belum sempat untuk mempresentasikan, yang penting nanti tugasnya nanti dikumpulkan di Google Classroom perwakilan saja. Ya, terus kemudian untuk yang belum presentasi, individu yang belum presentasi, insya Allah nanti kalau misalkan ada aktivitas lain, aktivitas kelompok lain maksud saya untuk mempresentasikan nanti saya tunjuk. Oke, ada yang tanyakan sebelum pembelajaran berakhir? Silakan. Nah, seperti halaman 21 itu coba kalian lihat. Halaman 21 itu. Itu kan ada tujuan kan? Tujuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tujuan itu sesuatu yang ingin digapai, sesuatu yang ingin didatangi atau ya tujuan itu sendiri itu. Yang pertama adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya kan. Kemudian yang kedua menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbudaya karena dibekali akal tadi kan. Kemudian mewujudkan suasana kehidupan yang aman, kemudian tertib, kemudian damai dan penuh rahmat. Yang terakhir adalah menjauhkan pola kehidupan yang penuh laknat. Jadi semuanya itu ada alasan yang masuk akal sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengatur segala bentuk aktivitas manusia di dunia, terutama umat muslim ini kan. Jadi Islam itu ajarannya sangat kompleks. Tidak hanya tentang berpakaian, bahkan dalam menerima tamu, bahkan dalam jual beli, wa halallahu al-bai' wa harrama riba, bagaimana akhlak anak kepada orang tua, bagaimana cara mendidik dalam Quran surat Al-Luqman, semuanya diatur Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu tadi tetap pada jalan kemuliaannya gitu. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Baik, tidak ada ya ini. Kalau gitu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, kemudian semangat belajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua telah menyempatkan waktu untuk ikut dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Syukran.
Syukran. Syukran.